pagi, bertemu kembali kita di video pembelajaran kali ini dengan saya Ibu Fauzia. Materi hari ini adalah tentang globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Di buku paket ada di halaman 83, silakan dibuka. Fokus kita adalah tentang berbagai ketimpangan ataupun kesenjangan sosial di masyarakat. Kalau materi yang lalu kita membicara tentang permasalahan sosial akibat perubahan sosial yang terjadi di tingkat lokal ataupun komunitas. Sementara tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan globalisasi dan dampaknya ketimpangan sosial di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Globalisasi adalah masalah kehidupan modern yang tidak terhindarkan. Dengan adanya globalisasi ini muncul berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah ketimpangan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, ketimpangan sosial adalah kondisi tidak seimbangnya atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ketimpangan sosial ini mendorong terciptanya kesenjangan sosial. Secara umum, yang dimaksud dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Situasi inilah yang kemudian menyebabkan banyak terjadi kesenjangan di berbagai wilayah keadaan. Keadaan ini tentunya menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat melihat kesenjangan yang jelas ada di depan mata, misalnya banyaknya gedung-gedung pencakar langit yang megah, tetapi di balik gedung tersebut terdapat perkampungan kumuh yang tidak layak huni atau slum area. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kehidupan, yaitu senjangan kehidupan mereka yang tinggal di tempat kumuh dan di tempat yang bagus. Ketimpangan atau kesenjangan yang muncul di dalam masyarakat antara lain, yang pertama, kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesenjangan ini terjadi sebagai akibat dari kesenjangan mutu pendidikan dari berbagai daerah, sehingga kebutuhan tenaga kerja yang diambil dan lulusan tertentu seperti SMK dan perguruan tinggi yang seharusnya sudah banyak memiliki kualitas tertentu sulit terpenuhi karena kualitasnya yang tidak sama. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini banyak terjadi di berbagai daerah seperti penghasilan kaum teknokrat dan para pengusaha yang semakin besar. Hal ini karena mereka memiliki peluang yang luas dalam mengembangkan usahanya. Sementara itu, kaum buruh, pegawai rendahan, dan petani yang memiliki lahan kecil sulit mengembangkan usahanya dan juga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kesenjangan di bidang politik. Kesenjangan ini berkaitan dengan pendistribusian kekuasaan yang dapat dengan mekanisme partai politik melalui rekrutmen pemilu dan pilkada. Hasil pilkada dan pemilihan terkadang tidak menghasilkan tokoh-tokoh politik yang berkualitas karena adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, kesenjangan sosial budaya. Dalam hal ini globalisasi meningkatkan sikap egoisme, materialisme, dan timbulnya budaya konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. Sedangkan hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenjangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat ini juga memicu berbagai permasalahan sosial seperti terjadinya kecemburuan sosial sehingga mendorong terjadinya tindak kejahatan dan kriminal. Hal ini tentunya mengganggu keamanan. Akibatnya banyak pihak yang berkepentingan secara ekonomi akan mengalihkan kegiatan ekonominya ke tempat lain. Dengan demikian kondisi ini sangat merugikan masyarakat dan perkembangan wilayah itu sendiri.
kesimpulan di hari ini tentang ketimpangan sosial yang muncul di masyarakat. Ada 4. Yang pertama tentang kesenjangan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua tentang kesenjangan ekonomi. Yang ketiga tentang kesenjangan di bidang politik. Dan yang keempat tentang kesenjangan sosial budaya. Materi yang akan datang, kita akan belajar tentang tantangan-tantangan pada proses globalisasi. Kita berdoa agar semoga kita tetap dapat melaksanakan aktivitas kita. Untuk selanjutnya kita kembali ke Discord untuk pendalaman materi dan penyelesaian tugas-tugas. Sampai jumpa minggu depan dan selamat pagi dan tetap semangat.